Shalom. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ada waktu lagi bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-36, demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Sekali lagi, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini, semasih ada kesempatan, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Semasih ada kesempatan, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Kita akan belajar dari pribadi Tabita. Tabita yaitu nama seorang perempuan, itu dia seorang murid. Ya. Tabita ini dalam bahasa Ibrani, sementara dalam bahasa Yunani yaitu Dorcas. Sekali lagi, dalam bahasa Ibrani Tabita, dan dalam bahasa Yunani Dorcas. Artinya apa? Yaitu rusa betina. Dalam perjanjian lama, rusa betina ini merupakan kiasan atau panggilan ketika menyanjung, ketika memberikan pujian bagi seorang kekasih, bagi seorang wanita yang cantik, yang memiliki paras yang elok, ya, yang manis jelita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Dorcas atau Tabita, semasih dia hidup, dia melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagi lingkungan, bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kita melihat Tabita atau Dorcas ini adalah, yang pertama, dia seorang murid. Murid ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya kepada 12 murid saja, tetapi pada masa rasul-rasul, murid itu ditunjukkan kepada setiap pribadi yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dipanggillah seorang murid. Nah, seorang murid, kalau kita melihat seorang Tabita, adalah dia yang berakar dalam firman Tuhan. Seorang murid ini adalah seorang yang sudah memahami betul tentang kebenaran firman Tuhan. Berakar artinya dia bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya tanpa firman tidak akan mampu melakukan segala sesuatu. Lalu seorang murid ini adalah seorang yang dengar-dengaran dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Mendengar artinya bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dalam hal ini adalah dia juga adalah pelaku kebenaran firman Tuhan. Dia menaati, bukan hanya sekedar dia mengucapkan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Sehingga setiap lidah, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu memberikan semangat baru, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Nanti bisa dilihat dalam Yesaya 50 ayat 4 maksud saya, bahwa seorang murid akan memakai lidahnya, mengeluarkan kata-kata yang memberikan semangat bagi orang-orang yang lemah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang murid harus mampu menguatkan orang lain dalam hal positif, bukan melemahkan. Seorang murid mampu mengangkat yang lemah, mampu
mendorong dan memberikan motivasi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini ada di dalam pribadi Dorcas atau Tabita. Dia memberikan semangat bagi janda-janda yang ada bersama-sama dengan dia pada waktu itu. Dia menguatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Dorcas adalah banyak berbuat baik. Ya. Dia hidup di dalam kasih. Ya. Dikatakan tadi di situ bahwa Tabita ini bukan hanya sekedar murid, tetapi dia juga banyak sekali berbuat baik. Dorcas bukan hanya sekedar berkata-kata banyak tentang kasih, tetapi dia berbuat baik. Artinya bahwa hidupnya itu mengamalkan perbuatan baik. Kalau kita mengatakan kita seorang pengikut Kristus, maka harus kita mempraktikkan dalam hidup kita, yaitu kita harus melakukan perbuatan baik, ya, berbuah banyak. Ya. Buah kita itu akan dinikmati oleh sekitar kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Dorcas dan Tabita atau Tabita, yaitu dia seorang murid, lalu yang kedua dia seorang yang baik hati. Ya. Dia banyak berbuat baik, banyak sekali berbuat baik. Tidak hanya banyak berkata-kata, tetapi dia mempraktikkan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Perbuatan baik sudah menjadi gaya hidup dari seorang Tabita, dari seorang Dorcas. Sehingga tanpa melakukan perbuatan baik, dia merasa tidak berbuat sesuatu. Ya. Perbuatan apa yang dilakukan oleh Dorcas atau Tabita? Yaitu dia membantu para janda-janda yang ada di Yope. Ya, dia menjahit baju-baju. Apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dia miliki, itu dia bagikan bagi orang ada di sekitarnya. Di dalam ayatnya yang ke-39 dikatakan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Selama Dorcas hidup, ketika dia kuat, ketika masih ada kesempatan dalam hidupnya, maka dia membuat sesuatu yang bermanfaat. Apa yang dia lakukan yaitu menjahit baju-baju para janda. Sehingga ketika dia meninggal, janda-janda ini mereka mengingat kebaikan hati daripada Tabita atau Dorcas. Dan hal yang ketiga yang dilakukan oleh Dorcas atau Tabita yaitu dia suka memberi sedekah. Dikatakan di dalam ayat ke-36 terakhir tadi, dan memberi sedekah. Tangannya suka memberi, menolong orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 dikatakan bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Inilah yang dilakukan oleh Tabita atau Dorcas. Dia meringankan tangannya untuk memberi, menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Memberi. Semua kegiatan yang sudah berlangsung, ya, sudah menjadi kebiasaan bagi Dorcas Tabita, menjadi gaya hidupnya untuk menolong orang lain. Apa yang dia miliki dia memberikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk membantu para janda, untuk menjahit para baju-baju para janda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika memberi, ya, maka kita harus memberi dengan sukacita. Ya. Jangan memberi dengan sedih atau berduka cita. Ya. Memberi dengan kelimpahan bukan untuk dipertontonkan, tetapi untuk menolong orang lain. Memberi bukan untuk dijadikan bahan cerita bagi orang lain. Kita mengungkit pemberian kita bagi seseorang dan kita menceritakan sehingga dunia tahu. Tidak, Dorcas tidak pernah menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Ketika dia memberi sedekah,
maka dia memberi dengan sukacita. Dia memberi bukan karena duka cita. Dia memberi bukan untuk menjadi bahan cerita bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Malah sebaliknya, orang yang menerima pemberian dari Tabita menyaksikan pemberian daripada Dorcas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semasih ada kesempatan, mari kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita melakukan sesuatu, kita sadar bahwa kita adalah seorang murid Kristus yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang menjadi gaya hidup kita, yaitu mendengar, melakukan, dan mentaati kebenaran firman Tuhan, sehingga buah kita itu akan dinikmati oleh banyak orang. Lalu yang kedua, kita harus berbuat baik kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, melakukan perbuatan baik, tetapi kepada siapa saja yang layak menerima perbuatan baik kita, maka kita harus melakukan. Lalu yang ketiga, kita harus belajar untuk menolong orang lain, memberi. Dengan catatan, memberi bukan karena duka cita, memberi bukan untuk dipertontonkan, memberi bukan untuk dijadikan bahan cerita bagi orang lain dan kita mengungkit-ungkitnya. Tidak, memberi itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena Yesus telah duluan memberikan nyawanya bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kita. Sekarang giliran kita, semasih ada kesempatan, lakukan hal yang bermanfaat, lakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa ketika kami mengakui kami seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kami adalah seorang murid. Dan Tuhan mengajarkan kami supaya kami mendengar dan mentaati kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami belajar untuk berbuat baik, untuk melakukan hal yang baik semasih ada kesempatan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya perbuatan baik kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, menjadi gaya hidup kami setiap saat, setiap waktu. Dan kami juga boleh belajar untuk memberi bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga semasih kami hidup, kami boleh berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan dalam hidup kami. Inilah syukur doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.